semuanya, selamat pagi Sobat Cuan Tanya Saham. Bagaimana kabarnya hari ini? Langsung saja kita mulai morning briefing kita pada hari ini yang diawali dengan kabar dari indeks saham di Wall Street yang terpantau mengalami pelemahan pada sesi perdagangan Selasa 16 Januari 2024 setelah mengalami libur pada hari Senin. Pelemahan indeks saham di Wall Street ini dipicu oleh adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat The Fed baru-baru ini, di mana indeks Dow Jones terpantau turun sekitar 0,62% ke level 37.361. Kemudian indeks S&P 500 yang melemah sekitar 0,37% ke level 4.765 dan Nasdaq Composite yang melorot sebesar 0,19% ke level 14.944. Baru-baru ini Gubernur The Fed Christopher Wallace mengatakan bahwa meski inflasi Amerika Serikat sudah mendekati target 2%, Bank Sentral Amerika Serikat tidak boleh terburu-buru dalam melakukan pemangkasan suku bunga sampai bisa dipastikan bahwa inflasi yang lebih rendah sudah bisa diterima. Selain itu, para pelaku pasar juga tengah memperhatikan perkembangan politik di Amerika Serikat, di mana Donald Trump meraih kemenangan telak pada pemungutan suara kaukus Iowa. Tak jauh berbeda dengan Wall Street, bursa saham Eropa juga terpantau mengalami pelemahan pada sesi perdagangan Selasa 16 Januari 2024, di mana indeks STOXX 600 Eropa turun sebesar 0,24% yang dipicu oleh adanya ekspektasi tertundanya pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Sementara itu, indeks FTSE London terpantau turun sekitar 0,48% dan indeks DAX Frankfurt melemah sekitar 0,3%. Melemahnya indeks saham di Wall Street menjadi sentimen negatif bagi mayoritas bursa saham Asia Pasifik, di mana pada pagi ini bursa saham di Asia Pasifik terpantau dibuka melemah pada sesi perdagangan Rabu 17 Januari 2024 jelang perilisan data pertumbuhan ekonomi China pada kuartal 4 tahun 2023, di mana pada pagi ini indeks Hang Seng terpantau merosot sebesar 0,97%, Shanghai melemah 0,36%, Straits Times Singapura terkoreksi 0,67%, ASEAN Australia turun sebesar 0,19% dan Kospi Korea Selatan yang ambil 1,32%. Sementara untuk Nikkei berhasil rebound dan melonjak sebesar 1,63%. Pada hari ini China akan segera merilis data pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 4 tahun 2023, di mana untuk PDB negara China tersebut diprediksi akan tumbuh menjadi 5,3% secara year on year dari sebelumnya yang sebesar 4,9%. Sebagai informasi, negara China ini tidak seperti negara-negara lain yang tengah menghadapi inflasi. Justru negara tirai bambu ini mengalami deflasi, di mana pada bulan Desember tahun 2023 atau akhir 2023 indeks CPI-nya masih mengalami deflasi di angka 0,3% secara year on year dari sebelumnya, yaitu deflasi 0,5% secara year on year. Di sisi lain, pada pagi ini IHSG terpantau dibuka menguat 0,07% ke level 7.248, sementara indeks LQ45 naik sebesar 0,11% ke posisi 976. Tak lama setelah dibuka menguat, IHSG lanjut mengalami pelemahan hingga menyentuh level 7.214 pada pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat. Ada beberapa saham yang direkomendasikan oleh teknologi kepintaran algoritma AI Tanya Saham, diantaranya yaitu ada saham Akra dengan target price di 1.650 dan level stop loss di 1.560. Kemudian ada saham Breeze dengan target price di 2024 dan level stop loss di 1.886. Dan yang terakhir ada saham Pegas dengan level supportnya di 1.130. Kemudian target price di 1.202 dan level stop loss di 1.158. Untuk mendapatkan rekomendasi saham lainnya, silahkan langsung cek di aplikasi Tanya Saham. Dari pasar komoditas, harga emas terpantau mulai bergerak naik pada sesi perdagangan Rabu 17 Januari 2024 setelah pejabat The Fed menyatakan bahwa mereka tidak akan terburu-buru untuk melakukan pemangkasan suku bunga di awal tahun 2024 ini, di mana harga emas spot terpantau naik sebesar 0,11% ke level 2.030 US dollar per ons, sedangkan harga emas berjangka naik sebesar 0,15% ke level 2.033 US dollar per ons. Sementara itu, harga minyak mentah dunia terpantau mengalami tekanan dari penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat ke level tertingginya dalam sebulan terakhir, seiring dengan melemahnya ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed di awal tahun ini, di mana harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman Februari 2024 terpantau turun sekitar 0,4% ke level 72,40 US dollar per barel, sedangkan untuk harga minyak mentah Brent pengiriman Maret 2024
meningkat sekitar 0,2% menjadi 78,29 US dollar per barel. Sekian morning briefing kita pada hari ini. Jangan lupa tetap gunakan Tanya Saham sebagai teman dan kalkulator tradingmu dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa subscribe channel YouTube Tanya Saham dan juga akun Instagram @tanyasaham_com untuk mendapatkan info menarik seputar dunia saham. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di morning briefing selanjutnya. Bye, salam cuan.